sini. Bentar ya, Mbak. Iya, tadi saya mampir di tempatnya Mbak ini. Namanya siapa, Mbak? Ira. Mbak Ira ya? Ya. Mbak Ira, tadi saya sempat makan soto tapi sama nasi kulit ya, nasi kulit apa namanya? Bidadari. Ya, teman-teman, nasi kulit bidadari saya cocok banget, enak banget ya. Padahal saya orang Tembalang, banyak nasi kulit Tembalang ya. Makasih banyak. Ini enak banget ya. Makasih banyak ya. Sama-sama. Ya, jadi Oke, apa sih? food bukan, pariwisata aja. Oke. Ya, oke. Teman-teman, Metro Point ya, Kota Lama Semarang, mulai hari ini sampai 10 hari ke depan sampai tanggal 30. Banyak kuliner khas Semarang ya. Banyak kuliner, pokoknya yang kangen Semarang ngumpul semua di sini. Oke? Glewo soalnya udah punah. Ini baru mulai lagi pas event ini. Nasi glewo. Nasi klewo sudah punah. Iya, sebenarnya udah punah, udah hilang menu ini. Sekarang dibangunin lagi di event ini. Oke ya. Jadi kalau Anda pencinta sejarah, ini yang maknanya udah hampir punah itu. Jangan sampai kayak Jawa Wood ya. Sekarang wangilnya di mana Jawa Wood ya. Oke? Pastikan datang ya. Oke, makasih ya gue ya. Oke, makasih siap. banyak, sukses. Yuk, Ya. juga buat Oke. nasi bidadari ya. Oke, yuk guys. Ini pintu masuknya ya dari yang namanya Festival Kuliner Pulang Semarang. Jadi kalau Anda lagi mulai Semarang, pulang Semarang, mampir aja. Semua makanan khas Semarang termasuk tadi itu ya yang udah punah masakannya. Ya, yang lewo tadi itu Anda boleh kemari nyobain lagi ya. Kalau Anda merantau juga, orang Semarang yang pergi merantau mulai Semarang, ya wes ya merene aja. Karena ngumpul semua nih, mulai dari teh botol ya sampai tadi yang aneh-aneh tadi, masa aneh makanan. Saat ini saya lagi ada di Kota Semarang ya, Kota Lama Semarang. Makanya ada gedung Marba ya. Yuk kita sekarang mau kasih tahu, kita bahas sedikit soal gedung Marba ini ya rekan-rekan. Oke, yuk. Empat penari membikin hati menjadi senang. Aduh, itulah dia malam gembira, Gambang Sumarang. Oke, shalom guys, apa kabarnya? Hari ini saya lagi berada nih ya di Kota Lama Semarang ya, tepatnya di Gedung Marba ya, Gedung Marba. Ya, orang bilang ini singkatan dari Marta Bajenet ya. Padahal ini bukan nama orang ya, tapi nama perusahaan ya. Nah, perusahaan yang namanya Martak Bajenet ya. Jadi perusahaan kongsi antara dua keluarga, keluarganya Bapak Farad Martak ya dan keluarga Bajenet. Dan bukan Marta ya, jadi bukan ibu-ibu ya, bukan Marta Bajunet, tapi adalah nama perusahaan Martak ya, Martak Bajenet. Martak itu adalah nama keluarga atau nama marga seorang yang berasal dari Yemen ya, dari Yaman. Ya, namanya adalah Faraj Martak ya. Jadi Martak itu nama keluarga ya. Dan dia itu kongsi membuat kerjasama ya untuk membuat perusahaan yang namanya Martak Bajenet ini. Bajenet adalah seorang saudagar yang berasal dari Hadramaut ya teman-teman ya. Jadi ini nama perusahaan sebenarnya ya. Marba itu nama perusahaan, bukan nama orang ya. Nama perusahaan Martak Bajenet ya. Jadi bukan nama orang ya. Oke, nah ini adalah gedungnya. Nah, yang hari ini saya mau bahas rekan-rekan ya. Ini kan nama yang udah apa ya? Salah nama kan sebenarnya ya. Marta Bajenet ya orang-orang pikirnya, dan banyak di banyak website atau di banyak manuskrip yang ditulisnya itu tetap sama ya, Marta Bajenet. Padahal ini salah ya, bukan Marta Bajenet. Marba itu dari nama perusahaan Martak Bajenet ya. Nah, hari ini kita bahas ini kenapa teman-teman? Karena nama itu penting ya. Ada orang yang bilang nama itu nggak penting. Nama itu penting banget ya. Kayak misalnya ini, kalau Anda kebawa ya sama tulisan-tulisan di koran atau di mana ya, atau di website ya, yang ngomongnya itu Marta Bajenet, pasti ada mikirnya wanita dong. Makanya salah ya, bukan Marta Bajenet, adalah Martak ya. Dan dia seorang pria ya, dan dia ini masih adik iparnya presiden pertama kita ya, Bung Karno. Jadi Ibu Utari itu sebenarnya adalah anaknya dari Bapak Martak ini ya. Martak yang beda ya, di bapaknya Bapak Martak yang punya perusahaan ini ya. Jadi rekan-rekan, hari ini saya mau ngomong aja
banyak kali ya kita salah nama, tapi karena udah terbiasa ya udahlah kita maklumin aja, sehingga kita salah terus ya. Padahal teman-teman, nama itu penting banget. Karena apa? Dari nama kita bisa manggil seseorang ya. Jadi kalau orang itu mau dipanggil sesuai dengan apa? Sesuai dengan namanya dong ya. Jadi kalau kita salah nama, maka kita pasti akan salah manggil. Ya kalau salah manggil nama, baru salah manggil pribadinya juga. Karena nama itu kan mewakili pribadi gitu ya. Jadi rekan-rekan, penting banget ya kita nggak boleh salah nama. Terutama kalau dalam hal sejarah seperti ini ya. Jadi Marba ini bukan nama ibu-ibu Martha Bajenet, bukan, tapi nama perusahaan ya, Martak Bajenet. Itu nama dua keluarga ya, keluarga Martak ya yang berasal dari Yemen, dan keluarga Bajenet yang dari Hadramaut ya rekan-rekan. Ya, jadi ini adalah salah satu lagi kasus salah nama ya. Nah rekan-rekan, hari ini saya ada di sini karena saya lagi menelusuri yang namanya sejarah supermarket pertama di Indonesia. Dan gedung ini teman-teman dulu adalah supermarket pertama di Indonesia ya. Jadi ada yang bilang apakah itu gedung Lonsum ya yang ada di Medan ya, Lonsum Sumatera, atau yang namanya gedung apa saya lupa ya namanya ya. Tapi ternyata ini pun juga Semarang pun punya supermarket pertama. Dulu nama gedung ini adalah gedung Zikel ya, karena dulu ini adalah supermarket Zikel. Jadi dulu kita udah punya supermarket pertama di Indonesia yang namanya adalah Zikel, yang dulu ada di gedung ini, yang kemudian lalu diambil alih lalu dipergunakan oleh perusahaan yang namanya Martak Bajenet ini ya. Makanya nama gedungnya gedung Marba. Oke rekan-rekan, jadi intinya adalah ya ini adalah satu kasus salah nama dalam sejarah ya. Dan kita juga tahu teman-teman, kalau kita juga punya kasus lain salah nama dalam sejarah kita, dalam sejarah keagamaan ya, khususnya dalam sejarah agama Kristen ya atau Nasrani, yaitu salah nama Tuhan. Aneh ya, aneh banget. Kenapa kok aneh ya? Karena ada suatu kejadian sehingga rekan-rekan orang-orang Kristen nggak tahu nama Tuhan yang disembah ya, nggak tahu nama Bapa Surgawinya. Dan buat anda yang udah tahu, betul sekali nama Tuhannya umat Kristen adalah sama yang ditulis di kitab sucinya orang Jawa, kitab sucinya orang Batak ya, yaitu apa? Yahweh ya, Yod He Vav He kalau dalam bahasa Ibrania, dalam aksara Ibrania Yod He Vav He, Yahweh. Dalam bahasa Batak tetap masih disebutnya Yahobah Debata ya, masih dekat ya. Dalam bahasa Jawa juga sama ya, disebutnya Tuhan Yahweh. Nah teman-teman, nama ini udah hilang nih. Makanya buat anda yang tahu ya, ini adalah kasus salah nama. Jangan pakai nama yang lama, kembali ke nama yang benar ya, jangan keras kepala gitu loh. Kalau udah tahu nama Tuhannya umat Nasrani yang betul adalah Yahweh, ya udah pakailah nama Tuhannya umat Nasrani yang benar, yaitu nama Yahweh. Oke rekan-rekan semuanya, ini dulu yang bisa saya sampaikan pada acara history hari ini ya, dalam ada acara teliti sejarah hari ini. Tapi yang jelas rekan-rekan, Semarang pun ternyata punya ya suatu supermarket yang kuno teman-teman, yang udah lama sekali. Jadi kalau kita debat nih ya, apakah betul ya Lonsum adalah supermarket pertama di Indonesia? Mungkin juga iya, mungkin juga enggak, tergantung ya dari tahun kapan berdirinya. Karena gedung ini pun ya, gedung Zikel atau gedung Marba ini juga ada supermarket yang tua sekali di sejarah Indonesia, dan ini umurnya juga udah tua sekali. Tinggal kita bandingin ya, mana yang lebih lama, apakah Lonsum atau apakah gedung Zikel atau Marba ini. Oke teman-teman.